Masuk ke materi yang pertama. Jadi dari tabel ini, kalau yang ikut kemarin AgriConnect pasti masih ingat ya. Jadi tabel ini menjelaskan bahwa banyak sekali hewan-hewan muda, induk muda, gil atau babi dara, varietas 1, banyak sekali yang harus di stem out, harus dijual, harus dipotong, harus di kal dispose atau dikeluarkan dari peternakan karena tidak produktif. Entah masalah kesehatan, entah masalah fisik, jadi ada permasalahan. Nah, begitu juga dengan varietas 1. Mungkin setelah beranak dia bermasalah, tidak mau kawin lagi, dan lain sebagainya, sindrom ya. Nah, padahal babi pariti kedua, 3, 4, 5 itu adalah periode emas yang memberikan banyak keuntungan. Nah, bagaimana kita bisa memasuki periode emas jika pariti gil dan darahnya banyak gagal kawin lagi. Jadi beranak sekali doang, habis itu jual. Belum pernah kawin, jual. Artinya banyak yang gagal di pembibitan. Sehingga tidak memasuki periode emas yang beranak udah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi ingat, kita harus mempertahankan pariti beranak yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali. 3, 4, 5 ini adalah golden period. Orang bilang paling efisien. Nah, apa yang membuat babi dara kita ini tidak awet atau tidak panjang umur, tidak bisa stay lama di kandang? Yang pertama adalah bobot waktu dia lahir, waktu bayinya dia. Dia lahir di bobot berapa? Nanti ada grafik menceritakan bahwa semakin besar bobotnya, itu peluangnya dia untuk bertahan hidup panjang untuk indukan itu semakin bagus. Yang berikutnya adalah kolostrum. Bagaimana waktu kecilnya dia dulu yang kita pilih jadi babi dara ini minum kolostrum. Siapa yang mastiin? Artinya yang mau dipilih sebagai induk dara tidak boleh diperlakukan sama kayak babi potong. Habis itu umur sapi. Nah, dari penelitian ini nanti dibilang bahwa semakin panjang umur sapihan, induk dara itu nanti akan lebih bagus. Artinya gini, induk dara ini kita mundur ke belakang 6 bulan yang lalu dia disapi di umur berapa. Jadi semakin tua umurnya sapi, jadi peluang hidupnya semakin tinggi, nggak gampang sakit, sehingga ketika nanti dijadikan indukan, kualitasnya lebih baik. Habis itu perkembangan mamainya, ambingnya. Ambingnya gimana? Putingnya berapa? Dia ketemu sama jantan atau tidak? Expose. Jadi hormonnya normal enggak? Ketemu jantan. Jadi ada feromon datang, ada respon, birahinya normal, umurnya normal, semuanya normal. Kandang ukurannya gimana? Dia di kandang individu atau di kandang lepas? Disarankan di sini di kandang lepas ya. Karena dia butuh exercise, ototnya biar kuat, tulangnya juga biar berkembang optimal. Jangan ditaruh di kandang individu kalau mau pelihara babi dara. Baru di sini adalah bagaimana feeding strateginya. Cara memberi makannya. Karena babi dara tidak boleh diberi makan seperti penggemukan grower dan finisher yang tumbuhnya cepat. Dia harus bertumbuhnya lebih lambat. Kenapa? Yang dibutuhkan itu tulangnya yang padat. Bukan pertumbuhan bobot badan hariannya. Tapi juga nggak boleh di bawah normal. Jadi harus masuk di, nanti ada standarnya untuk babi dara. Jadi tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu cepat jadi gemuk, sehingga tulangnya harus fokus dipadatin dulu. Nah, baru yang berikutnya adalah umur birahinya. Dikawinkan birahi keberapa? Nanti ada grafik yang menjelaskan bahwa nggak bagus dikawinkan di birahi pertama. Minimal yang kedua atau yang ketiga. Habis itu bobotnya. Dikawinkan di bobot berapa babinya? Nah, kalau mau expert lagi baru tebal lemak berapa. Artinya lalu tebal lemak ini adalah cadangan makanan dia. Waktu nanti dia bunting, waktu dia nanti beranak menyusui. Jadi kalau semakin tipis lemaknya, kasihan. Induk nggak punya cadangan makanan. 1, 2, 3 hari habis beranak kalau drop, akhirnya kualitas anakannya jadi jelek. Kenapa? Karena balance energinya negatif. Dia nggak dapat dari makanan, cadangan lemak juga kurang, jadi performa menyusuinya jadi bermasalah. Nah, berikutnya ini flushing. Flushing apa flushing? Memberikan makanan kualitas yang bagus dalam jumlah yang banyak, tapi modelnya kayak dikagetin gitu. Kayak kita nge-flush toilet ya. Flush gitu. Jadi dorong pakai air yang banyak kalau flushing toilet ya. Dorong pakai air yang banyak sehingga kotoran bisa hilang. Nah, kalau flushing pakan maksudnya adalah memberi makan
dengan kualitas yang bagus, glukosnya tinggi, energinya tinggi, kalori tinggi, protein tinggi, dalam jumlah banyak, dalam periode tertentu, supaya apa? Menggertak supaya telurnya keluarnya banyak, menggertak supaya dia datang birahi, menggertak, jadi ada gertakan, jadi nggak flat, ya. Misalnya setiap hari 2 kilo, 2,5 kilo gitu, naikin ke 3 kilo atau 3,5, itu namanya gertakan, pakan flushing. Baru pakannya waktu gestation period atau waktu bunting. Bagaimana ngasih makannya di kebuntingan? Anak nggak boleh kebesaran karena nanti distoki ya. Anak juga nggak boleh kecil, nanti gampang mati, gampang ketidih. Berikutnya adalah kecaman panas atau stres. Semakin sering stres, ternak semakin akan kesehatannya terancam, sehingga ketika nanti dijadikan babi darah, dia tidak dalam posisi yang